Terima kasih Anda masih di MTV Morning. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bakal mengganti sistem zonasi dengan domisili pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Apa saja yang harus diperhatikan para orang tua dengan penerapan sistem baru ini? Berikut uraian dari rekan kami Ayu Pratiwi dalam program Fact Check. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bakal mengganti sistem zonasi menjadi domisili. Lantas apa sih sistem zonasi dan domisili? Apakah bisa menjadi solusi untuk polemik penerimaan siswa baru yang terjadi setiap tahunnya? Berdasarkan Badan Pusat Statistik yang mendata, jumlah peserta didik tahun ajaran 2023 hingga 2024 sebanyak 53,2 juta. Sementara di tahun 2024 hingga 2025 ada di angka 52,9 juta, yang artinya ada lebih dari 50 juta peserta didik setiap tahunnya. Lalu seperti apakah sistem penerimaan peserta didik di Indonesia? Pada Orde Baru di tahun 1966 hingga 1998, pemerintah menerapkan sistem sekolah percontohan, di mana sistem ini digunakan dengan membangun sekolah-sekolah percontohan agar sekolah ini dapat dijadikan acuan oleh sekolah lainnya. Siswa diseleksi berdasarkan nilai ujian nasional. Karena kebijakan ini, siswa-siswi Indonesia berjuang mendapatkan nilai ujian nasional terbaik agar masuk sekolah favorit. Sementara di masa reformasi yang terjadi di tahun 1998 hingga 2004, nilai ujian nasional masih dijadikan acuan. Bedanya, sistem ini tidak lagi hanya berpatokan pada nilai ujian nasional, mereka menerapkan ujian masuk yang nilainya dikombinasikan dengan nilai ujian nasional para peserta didik. Akibat pro dan kontra seleksi berdasarkan nilai ujian nasional dan nilai dapat menimbulkan kesenjangan, akhirnya sistem reformasi dihapuskan dan pada 2016 hingga saat ini, sistem zonasi pun diterapkan sebagai solusi. Harapannya agar anak-anak pintar tidak terkumpul di sekolah-sekolah tertentu tetapi tersebar di semua sekolah. Meski begitu tetap saja sistem zonasi ini menyebabkan berbagai persoalan karena memiliki beberapa kelemahan di antaranya. Sistem zonasi membuat siswa harus memilih sekolah yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Kualitas pendidikan yang tidak merata dapat merugikan para siswa. Sistem zonasi juga berpotensi untuk memicu manipulasi alamat, nilai, dan kartu keluarga. Peta koordinat yang tidak akurat dapat menyebabkan calon murid gagal mengikuti PPDB. Tahun 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebutkan akan ada perubahan sistemis pada PPDB di tahun ajaran 2025-2026. Perubahan yang terjadi bukan hanya terhadap mekanisme penerapannya saja, namun juga penyebutannya. Hal ini diperjelas oleh staf ahli regulasi dan hubungan antar lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bianto mengatakan nantinya pada jalur zonasi penilaian tidak lagi dilihat berdasarkan dokumen kependudukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya masalah manipulasi dokumen kependudukan yang kerap terjadi pada pelaksanaan PPDB zonasi. Pada sistem baru, penerimaan tidak lagi dilakukan berdasarkan domisili yang tertera di dokumen kependudukan. Pemerintah juga berencana mengganti istilah PPDB dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB agar lebih mudah dan dikenal di kalangan masyarakat. Tak hanya itu, Bianto juga menjelaskan melalui sistem domisili, penerimaan siswa lebih menitikberatkan pada jarak antara tempat tinggal siswa dan juga sekolah tanpa harus bergantung pada data KK. Lantas, seperti apakah penerapannya? Kita ambil contoh, jika seorang siswa berdomisili di Jakarta Timur namun dalam KK tertulis di Jakarta Pusat, dalam sistem dulu, siswa tersebut hanya bisa bersekolah di Jakarta Pusat sesuai dengan kartu keluarganya. Tetapi saat ini, siswa tersebut bisa bersekolah di Jakarta Timur sesuai domisilinya dan tidak wajib untuk bersekolah di Jakarta Pusat. Karena sistem siswa hanya bisa mendaftar sekolah sesuai domisili di kartu keluarga
kini tidak lagi diberlakukan. Bagaimanakah cara menentukan titik keakuratannya? Rencananya, pemerintah akan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih untuk menentukan lokasi siswa dengan akurat, sehingga dapat mengurangi praktik kecurangan yang sering terjadi dalam sistem zonasi. Apakah bisa menghindari praktik kecurangan seperti tahun-tahun sebelumnya? Mari kita sama-sama lihat dan kita nantikan karena hingga kini pemerintah masih melakukan evaluasi dari berbagai pihak untuk kesempurnaan sistem rencananya yang akan diresmikan pada Februari 2025.